Selamat datang di The Ariel Kov Channel. Negara-negara di dunia tengah sibuk menggelar kegiatan vaksinasi untuk memerangi virus COVID-19. Vaksin dinilai efektif untuk menciptakan herd immunity agar kita bisa tetap hidup di tengah virus COVID. Apa aja sih jenis vaksin yang beredar di Indonesia? Dan efek sampingnya terhadap tubuh manusia? Kalian pasti penasaran kan? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Untuk yang pertama adalah vaksin Sinovac. Pasti kalian sudah gak asing kan dengan namanya? Vaksin dari perusahaan Tiongkok ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Sinovac dikembangkan dari inactivate virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin, masing-masing 0,5 mili, dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin ini juga dinyatakan aman untuk anak-anak, khususnya usia 12-18 tahun. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vector dan diberikan dalam 2 dosis. AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Selain itu, jenis ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Indonesia baru saja mendapatkan hibah 1 juta dosis vaksin dari Jepang yang segera didistribusikan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah vaksin Sinopharm. Sinopharm juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Mengutip situs Universitas Gadjah Mada, menurut Profesor Zulius Ikawati, PhD EPT dari Fakultas Farmasi UGM, vaksin ini memiliki efikasi mencapai 78%. Vaksin ini dia katakan dapat digunakan pada populasi usia 18 tahun ke atas. Sinopharm sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar melewat jaringan Kimia Farma. Hanya saja, hal ini sementara dibatalkan oleh pemerintah sampai pemberitahuan berikutnya. Yang keempat ada vaksin Moderna. Moderna adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Jenis vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation AS. Diklaim ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Selain itu, vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta. Sebanyak 3 juta dosis bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di Indonesia pada 11 Juli lalu. Pemerintah telah menetapkan Moderna akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga atau booster. Yang kelima adalah vaksin Pfizer. Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di AS serta Eropa. Efektivitasnya dinilai sangat tinggi, sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 mili dalam 1 kali vaksinasi. Namun, dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk mendapatkan perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian Delta ini. Indonesia baru saja menekan penyediaan 50 juta dosis vaksin COVID-19 untuk sepanjang tahun 2021. Hal ini dianggap dapat membantu pelaksanaan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir adalah jenis vaksin Novavax. Sebagian dari kalian pasti asing atau tidak tahu dengan vaksin ini. Novavax adalah vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di AS. Vaksin ini mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat bereplikasi, sehingga tidak bisa menyebabkan infeksi COVID-19. Seperti dimuat di kompas.com, vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, masing-masing sebanyak 0,5 mili. Kini,
Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah. Di samping penggunaan vaksin yang terus meluas, ternyata vaksin memiliki efek samping ketika disuntikan ke tubuh. Apa saja ya efek sampingnya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu sakit kepala. Sebagian orang memang merasa sakit kepala usai menerima suntikan vaksin COVID-19, dan ini normal. Cukup istirahat saja seharian, esok kembali fresh. Tak perlu minum obat sakit kepala. Tapi, jika kondisi ini berkelanjutan, walau sudah diatasi obat bebas, baiknya segera ke dokter. Yang kedua yaitu demam. Mengalami demam usai vaksin COVID-19 juga hal yang lumrah. Jika mengalami hal demikian, segera minum obat penurun panas dan istirahat. Hingga 4 jam kemudian demam akan reda. Tetapi jika berkelanjutan, lebih dari 24 jam, apalagi telah 3 hari, segera ke dokter. Yang ketiga yaitu mengantuk. Banyak orang mengeluh mengantuk usai mendapatkan vaksin COVID-19. Tak apa-apa, ini merupakan efek samping yang normal. Baiknya jika mengalaminya, segera tidur sejenak agar badan kembali sehat. Kondisi ini biasanya jarang berkelanjutan, karenanya jangan lupa olahraga. Yang keempat yaitu mual muntah. Mual dan muntah usai menerima suntikan vaksin COVID-19 juga merupakan efek samping yang normal. Jika mengalami hal ini, usahakan untuk tetap minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Kondisi ini jarang berkelanjutan, tapi jika seharian mengalaminya dan atau sampai badan lunglai dan lemas, segera ke dokter. Yang kelima, nyeri lengan. Merasa nyeri di daerah lengan usai mendapatkan vaksin COVID-19, cukup istirahat. Ini merupakan dari sekian banyak efek samping yang terbilang normal dan jarang berkelanjutan. Yang keenam yaitu alergi. Memang, alergi pada obat-obatan bisa saja terjadi. Tetapi, jika usai mendapatkan vaksin COVID-19 mengalami gatal-gatal seperti alergi dan tak kunjung reda hingga 1 hari lebih, segera hubungi dokter. Tetapi, jika hanya mengalami efek samping seperti ini usai vaksin COVID-19, ini adalah sesuatu yang normal. Yang terakhir yaitu nyeri hingga bengkak lebih dari 24 jam. Kalau nyeri saja itu sudah biasa, tapi kalau mengalami nyeri di sekitar lengan hingga mengalami pembengkakan, segera hubungi dokter. Apalagi jika ini tidak reda lebih dari 1 hari. Oke, sekian video singkat tentang vaksin kali ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar dapat update mengenai video terbaru. Stay safe and stay healthy!